Halo, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di season 3, episode yang ketiga, di tanggal 2 Juli, ya, gua mau update aja dengan berita Bryan Mbeumo. Ya, banyak yang nanya juga, tapi ada juga yang udah mulai lelah juga. Aduh, 1 bulan pendekatan Buemo udah ditolak 2 kali, ya kan? Apa nggak capek bang? Ya tapi gimana, kita emang butuh Buemo sih, dalam arti sosok dan pemain yang cocok untuk bermain di lini depan. Seperti gue bilang kan dalam beberapa episode sebelumnya juga, ada beberapa kali gue ingatkan bahwa kesulitan Manchester United ini musim kemarin di bawah Amorim adalah dalam eksekusi mencetak gol. Ya. Expected goalsnya 2 bahkan 3, tapi dalam pertandingan itu 0 mencetak gol. Kita dapat Matheus Cunha nih yang bisa 20 gol dan assist lebih. Kita mau mendapatkan Bryan Mbeumo yang bisa mencetak 20 gol. Ya, gue nggak tahu nih apakah Oli Watkins yang bisa mencetak 17 gol. Total tuh dia musim ini tuh termasuk di semua kompetisi ya, 34 gol dan assist. Apakah bisa berjalan baik? Negosiasinya. Jadi ya memang kita butuh. Jadi ya gue akan terus update. Jadi jangan, aduh bang, lama nungguinnya. Aduh, ini MU sebenarnya bisa negosiasi nggak sih gitu kan? Kabar terbaru, Manchester United akan coba menyelesaikan transaksi itu minggu ini, akhir pekan ini, dengan penawaran yang ketiga bisa jadi hampir mencapai 70 juta pound. Ya nggak 70 juta pound murni ya, 60 juta, mungkin 60 juta pound, atau 50 juta pound, atau 55 juta pound, plus add-ons dengan ya struktur pembayaran lah. Jadi memang di market ini kan harga pemain banyak yang bilang udah nggak ngotak gitu ya, udah nggak masuk akal. Ya gue juga pernah bahas, itu kan wajar sebenarnya, apalagi buat klub yang menjual nih, klub yang punya barang nih istilahnya nih, karena dia juga harus survive menjalankan bisnis dan klub sepak bolanya itu. Jadi kalau lo bilang, ada yang bilang kemahalan kayak ini, ya relatif lo mandang dari mana gitu loh. Ya, kalau misalnya dibilang ya kita butuh striker, kita butuh pencetak gol, ya emang kita butuh gitu. Dan sekarang ya penyerang nomor 9 aja sekarang jarang banget gitu. Kalau ada udah pasti harganya mahal, ya kan? Contoh Gyökeres, Osimhen. Kadang-kadang banyak pelatih mengakalin gitu ya dengan memainkan strategi ya false nine, atau nggak perlu dengan striker murni, atau ada gelandang penyerang yang didorong ke depan, kayak dulu lah zamannya Klopp dengan Roberto Firmino gitu. Jadi ya kalau bicara masalah mahal, ya kayaknya sudah pasti mahal gitu. Udah pasti mahal, tapi ya harus masuk akal. Ya, jangan ada pemain umur 32 tahun misalnya cetak gol cuma 8 gol musim lalu, tapi minta belinya 60 juta pound. Nah itu baru nggak masuk akal. Tapi ya kalau dalam usia 25, 26 dibilang terlalu mahal, ya nggak juga sih, lu pandang dari sisi mana. Toh kalau bicara terlalu mahal, strukturisasinya kan bisa di apa ya istilahnya, tailor made gitu, bisa dibuat gitu, bisa disusun gitu. Ini tadi barusan baca berita Serie A udah mau memperbolehkan tuh pemain dikontrak lebih dari 5 tahun, mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Ya, walaupun sebenarnya perhitungan PSR sebenarnya sama aja sih gitu loh. Ya. Pendapatan sebelum taxnya gitu, ya itu sama aja nanti. Ya, terlalu rumit lah untuk dijelasin. Tapi struktur pembayaran ini mungkin yang akan menjadi kunci dalam pembelian Bryan Mbeumo. Kan terakhir gue bilang ya Brentford maunya sih pokok depannya lebih gede
gitu ya. Manchester United cobalah mungkin akan lebih menegosiasikan lagi ya, jangan gede-gede banget lah ya, itu semuanya bisa diperbincangkan gitu ya, nggak perlu harus wawancara di TV kayak siapa tuh direkturnya sporting directornya Brentford, si Phil Giles ya, Sky Sport ngewawancarain dia. Pertanyaan gue, Sky Sport kenapa cuma mewawancarai sporting director Brentford gitu, kok lo nggak mewawancarai sporting directornya Leverkusen gitu, atau sporting directornya City gitu. Tapi sporting directornya Brentford karena ada pemain yang mau dibeli sama Manchester United. Ya menurut gue sih sporting director jajaran direksi gitu ya, sampai diwawancara khusus gitu di suatu televisi untuk membicarakan suatu berita yang berhubungan dengan Manchester United, ya itu sih norak aja kalau gue bilang gitu loh. Sekelas direksi harusnya tuh bukan pekerjaan dia, itu udah pekerjaan tim manajemen gitu loh. Dan lu nggak perlu harus lakukan itu secara publik ya, di depan suatu televisi dalam suatu acara yang formal. Ya dia ngomongnya adalah ya pasti sih Brian Bueno stay ya. Yang gue pasti tahu itu, dan ya mungkin dia mau akan main Cywar ya. Ya kita tidak akan jual dengan sedikit-dikitnya lah ya, seperti itulah. Ya tapi itu menurut gue sih it's not worth it gitu. Kalau dia pengen coba nyenggol Manchester United ya nggak ngefek juga. Kalau orang pemainnya udah mau ke Manchester United, kok hanya mau ke Manchester United, kontrak tinggal setahun lagi. Kemarin ada yang komen tuh, gue setuju juga. Ya udah deal aja sekarang, datang bulan tahun depan dengan cara Madrid kan. Lo gaji berapa? Minta 250.000. Ya udah 250.000 gaji gue. Lo tahun depan lo datang. Jaga kesehatan aja deh lo di sana. Ya kalau mau begitu gimana? Ya jadi kalau kata film The Godfather, jangan pernah kasih lihat apa yang ada dalam pikiran lo. Ya, jangan tunjukkan ya. Bernegosiasi ya di belakang layar aja gitu lo, nggak perlu harus lo pakai media. Jadi Amorim sendiri pun berkeras bahwa agar Buemo bisa ikut latihan ya, pemusatan latihan yang akan dimulai 7 Juli besok ya. Harusnya sih banyak pemain yang akan datang serentak ya, karena kan kita terakhir itu 28 Mei pertandingan setelah melawan Hong Kong. Ya mungkin Bruno Fernandes sama si siapa namanya, Diogo Dalot ya, mungkin yang mungkin agak terakhir join, karena kan dia waktu itu masih membela negaranya di Nation League, dan yang di klub FIFA World Cup ini kan kita nggak main. Semoga dengan akhir pekan ini bisa selesaikan, tanggal 7 Juli bisa ikut latihan, pemusatan latihan, dimulainya latihan pre-season. Amorim sih menuntut agar pemain seperti Buemo, Cunha itu udah masuk. Terus yang kedua, juga ada pemain yang sudah siap untuk ikut pemusatan latihan dan udah sampai di Manchester United, yaitu pemain baru Diego Leon dari Paraguay. Dia udah naik pesawat dari airport sana, dianterin keluarganya. Wah, bener-bener kayak gimana ya? Ya kayak dari kampung gitu kan, mau merantau gitu. Dianterin keluarganya. Dia sampai ke Manchester dan dia diwawancara gitu. Dia bilang, ya gue dengar berita-berita bahwa gue akan di loan gitu ya. Gue akan berjuang untuk tempat gue gitu ya. Gue akan berlatih, gue akan membuktikan. Ya nggak apa-apa, bagus, mentalnya bagus gitu. Tapi yang paling gue suka ya dari pernyataan bapaknya. Jadi bapaknya habis nganterin dia di bandara gitu ya, di wawancara, si Basilio Leon namanya. Dia bilang mengenai join Manchester United, dia bilang ya dengan F-word ya, cuman maksudnya bukan ini. Bapaknya bilang, kamu jangan main-main sama saya ya anakku. Lu jadikanlah 4 tahun itu adalah lu manfaatkan, lu gunakan, jangan melakukan kesalahan. Nah ini gue harus acungin jempol mental kayak gini. Maksudnya adalah
Diego Leon, lu tuh direkrut umur 17 tahun di antara ribuan, ratusan, mungkin ribuan anak. Ya, nggak hanya di Amerika Selatan, di dunia gitu, yang di scouting, tapi lu yang dipilih. Lu yang dikasih kesempatan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Ya kan? Kalau ditanya ya, misalnya ada secara umum nih ya, orang itu yang paling dibutuhkan apa sih? Chance, kesempatan untuk dapat kerjaan, kesempatan untuk bisa bersekolah atau berkuliah, kesempatan untuk bermain sepak bola, ya kesempatan untuk membuktikan atau menunjukkan passionnya dia. Nah, gue senang dengan hal ini bahwa lu datang ke Manchester United nih, klub yang paling digemari dan dibenci, yang paling disorot lah oleh seluruh media. Lu jangan sia-siakan, jangan jadi terlihat bodoh gitu loh. Untuk lo diri sendiri, untuk keluarga lo, orang tua lo, negara lo. Bukan masalah Manchester United mungkin oke lah, kan terlihat tanda kutip ya, bodoh gitu kalau ternyata Diego Leon gak berhasil. Ngaco nih Manchester United scoutingnya. Tapi tahu dia bisa cari scouting lah, bisa mencari pemain lain. Lah kalau bagi Diego Leon, kalau lu nggak memaksimalkan kesempatan ini, terus lo gagal, lo akhirnya balik ke Paraguay lah, atau mungkin lo di klub-klub kecil Eropa lah segala macem, ya udah lo gampang dilupakan. Orang akan melupakan lo. Nah, jadi harusnya sih mental-mental kayak gini yang dipakai atau digunakan oleh orang tuanya untuk mereka pemain-pemain yang nggak hanya Manchester United, mungkin klub-klub besar lah ya, bahwa ya lu sama pemain muda, udah lu nggak usah neko-neko, nggak usah urusan cewek-cewek dulu lah, fokus aja. Dia 4 tahun doang kan ya, mungkin 4 tahun plus dengan 1 tahun lah ya. Jadi 5 tahun ya kan, dilihat umur 21, 20, ini pemain masih bisa diperpanjang kontrak gak? Kalau emang bagus, punya potensi masa depan, ya pasti diperpanjang kontraknya. Tapi kalau enggak ya mungkin dibuang atau jual murah tuh, kayak si Facundo kayak gitu-gitu. Brandon Williams yang sekarang udah nggak tahu ngapain kapan. Timothy Fosu Mensah gitu yang sekarang nggak ada punya klub. Tapi kalau dia bisa 21, 20, perpanjang lagi 4 tahun 5 tahun, nah masa emas tuh udah makin sekelas dunia tuh, mungkin nanti ya teknik gaya mainnya udah bisa kayak Cristiano Ronaldo gitu misalnya. Bukan berarti dia nenek Cristiano Ronaldo ya, bukan ya, jangan salah paham nih maksud gue. Ya bisa dijual mahal, ya kayak gitu, itu perjalanan sebuah klub. Jadi ingat pesan ayahmu Diego Leon ya, gunakanlah waktu 4 tahunmu ini, jangan coba-coba sama bapak ya, jangan main-main sama bapak ya. Bapak sudah bayarin tiket pesawat kamu gitu ya, udah masukin lu ke sekolah sepak bola gitu ya, lu manfaatkan lah. Oke, jadi itu aja pesan Bapak Diego Leon kepada anaknya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.